Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, maka semua praktek penyelenggaraan urusan kenegaraan harus didasarkan pada hukum. Mengingat Indonesia adalah negara hukum. Karena itulah maka Pancasila sebagai dasar negara harus difungsikan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Kemudian di dalam undang-undang secara jelas diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pengertian sumber hukum adalah berasalnya hukum, sedangkan pengertian hukum negara adalah hukum yang dibuat oleh negara. Pancasila bukan hukum dalam pengertian normatif, melainkan merupakan cita-cita hukum yang di dalamnya memuat asas atau pedoman etis di dalam pembentukan hukum. Konsekuensinya, Pancasila harus dijadikan tempat berasalnya norma hukum negara di Indonesia. Artinya, asas dan materinya harus berasal dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila masih bersifat abstrak, maka pedoman yang digunakan, indikator yang dipakai adalah ketentuan hukum sebagaimana ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga di dalam undang-undang. Pada masa lalu, ada banyak tap MPR yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum, yaitu ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966, Junto ketetapan MPR nomor 5/MPR/1973, Junto ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978. TAP MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prastya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, saat ini TAP MPR tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Pasal 1 ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 disebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Namun setelah ada peninjauan kembali terhadap produk-produk ketetapan MPR, maka TAP MPR yang saya sebutkan tadi dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat mahlik atau telah dilaksanakan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada Berita Negara Republik Indonesia 15 Februari 1946, hanya disebut Undang-Undang Dasar, tidak disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana disebut di dalam Lembaran Negara 1959 nomor 75. Dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, maka secara juridis formal Pancasila sebagai dasar negara ikut disahkan karena secara tertulis sila-sila dalam Pancasila terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Letak redaksi sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan berarti kedudukan hukum dari Pancasila lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau sama dengan Undang-Undang Dasar 45. Penuangan redaksi sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut mempunyai maksud
agar sila-sila itu bersifat tertulis. Jika pembahasan Pancasila sebagai dasar negara ini kemudian dikaitkan dengan teori hukum berjenjang sebagaimana diuraikan oleh Han Kelsen yang dijabarkan selanjutnya oleh Han Wieski, maka Pancasila termasuk di dalam Grundnorm. Norma dasar atau Grundnorm tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Abstrak. 2. Asumtif. 3. Tidak ditetapkan tetapi diasumsikan ada. Kemudian yang keempat, berada di luar ketetapan namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi. Kemudian yang kelima adalah meta juristik. Pancasila memuat nilai-nilai. Karena itu, maka Pancasila berstatus sebagai satu cita hukum atau REH-ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.